لوالدينا ولكم ووالداتكم أن نضع درجاتنا بالجنة وخير مسرور وأنوارهم وقلوبهم ونفعت بالدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي مصطفى محمد سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaka muqtaridun biqabdin bi'idhni mukridin wa illam yatasarraf fihi kal mawhubi. Qala syekhuna wal awjahu fi nukuti al mu'tadi fil afrahi annahu hibbatun la qardun wa in i'tida raddu mithlihi walau anfaqa ala akhi ar-rashid wa iyali sinina wa huwa sakitun la yarju bihi ala al-awjahi. وجاز لمكرد استرداد حيث بقي بملك المقترد وإن زال عن ملكه ثم عاد على الأوجه بخلاف ما لا تعلق به حق لازم كرهن وكتابة فلا يرجع فيه نائد. نعم لو آجره رجع فيه ويجب على المقترد رد المثل في المثل وهو النقد والحبوب ولو dan abtalau asaltanu li'annahu aqrabu ila haqqihi wa raddul mithli suratan fil mutagawwami wa huwa al hayawan wa thiyab wal jawahiru wa la yajibu qabulur radiyanil jayyidi wa la qabulul mithli fi ghairi mahallil ikradi in kana lahu ghardun sahihun ka an kana linakli mu'natun wa lam yatahammalha al muqtaridu aw kana al mawdi'u makhufan ولا يلزم المقترض الدفع في غير محل الإجراد إلا إذا لم يكن لحمله مؤنة أو له مؤنة وتحملها المقرض لكن له مطالبة في غير محل الإجراد بقيمة بمحل الإجراد وقت المطالبة فيما لنقله مؤنة ولم يتحملها المقرض لجواز الاعتياد عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaka muqtaridun biqabdin bi'idhni mukridin. Wa malaka dan dapat memiliki kepada barang yang dihutangkan, muqtaridun orang yang hutang, dengan cara biqabdin, dengan cara menerima barang yang dihutangkan kepadanya, tetapi menerima itu harus dengan bi'idhni mukridin, atas seizin orang yang menghutangi. Ini hampir sama sebagaimana dalam bab jual beli. Di benda yang dihutangkan itu dapat dimiliki oleh orang yang hutang apabila sudah diterima oleh orang yang hutang dan menerimanya itu atas seizin orang yang menghutangi. Maka apabila tanpa seizin dia tidak bisa memiliki. Misalnya Zaid hutang uang kepada Umar, lalu Zaid ngambil sendiri hutang uang 10.000 kepada Umar, lalu Zaid ngambil sendiri uangnya Umar di kantongnya Umar tanpa seizin dari mukrid atau Umar, maka belum cukup, harus dengan seizin mukrid. Wa illam yatasarraf fihi, meskipun muktarid tidak mentasarrufkan di dalam benda yang dihutangkan kepadanya. Ini untuk menolak pendapat yang dhaif. Pendapat yang muktamad, begitu barang yang dihutangkan itu telah diterima oleh muktarid dengan seizin mukrid dengan tata cara sebagaimana yang telah dibahas dalam bab B, yaitu kalau barang mangkul harus dengan bitahliyah wan nakli, kalau barang ghairu mangkul cukup dengan tahliyah saja. Maka dengan demikian muktarid sudah dianggap memiliki secara sampurna atas barang yang ia hutang. Tetapi meskipun dia belum menggunakannya,
Namun ada pendapat yang dhaif, dan pendapat ini juga sama dalam mazhab Maliki, bahwa barang yang dihutang itu selama belum dipergunakan oleh muqtarid, dia belum dianggap memiliki, karena boleh untuk rujuk, sehingga ketika ditasarrufkan baru dikatakan sebagai miliknya muqtarid. Tapi pendapat itu pendapat yang dhaif. Qala berkata Syekhuna, guru kita yaitu Ibnu Hajar al-Haytami, wal aujah, adapun pendapat yang unggul, fin nuqud, di dalam masalah uang, al mu'tad, yang biasa berlaku, fil afrah, di dalam acara-acara yang senang-senang, misalnya perkawinan atau lainnya. Kalau dalam istilah sekarang buan. Jadi maksudnya an-nuqud al-mu'tad ini dijelaskan dalam hasyiahnya, dalam syarah hasyiahnya, ada kebiasaan kalau ada fulan itu punya acara manten misalnya, maka sahibul hajah mengundang beberapa orang untuk diajak makan-makan pada acara pesta itu, pesta perkawinan itu. Lalu undangan ini kemudian secara sukarela mengumpulkan uang untuk diberikan kepada sahibul hajah. Nah, ini biasa berlaku. Nanti kalau yang ngasih itu punya gawe, maka sahibul hajah ini balesi juga. Nah, kalau di sini istilahnya adalah buan. Jadi kalau ada tetangga atau teman mantu, kita diundang ngasih salaman berapa, nanti kalau giliran kita yang punya gawe, dia yang memberi sama kita. Itu sudah terbiasa. Jadi praktek itu tidak hanya berlaku di Jawa, tapi juga berlaku di sana. Buktinya ada di kitab ini, sudah dibahas oleh para ulama sejak zaman dulu. Bagaimana praktek seperti itu? Praktek seperti ini apakah tergolong utang atau hibah? Karena masing-masing ada kemungkinan. Dikatakan utang juga bisa karena sudah lumrah. Kalau saya buwu, nanti kalau giliran saya punya gawe, yang saya buwu itu akan balesi kepada saya. Kalau melihat kepada ini ada balasannya, ini cenderung kepada hutang. Tapi kalau melihat kepada pemberian itu tidak dinyatakan untuk utang, saya tidak ngomong kilo kamu saya utangi. Juga sahibul hajah tidak ngomong saya utang duit kamu, maka cenderung kepada akad hibah. Maka di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat yang dhaif, memandang kepada unsur kebiasaan tadi, adat tadi, di mana ada unsur kebiasaan saling membalas. Ini ada makna qardi, sehingga mereka mengatakan praktek seperti ini adalah utang piutang. Pendapat ini disampaikan oleh diantaranya Al-Imam Asy-Syaikh Azruk Al-Yamani dan Al-Imam Najmuddin Al-Balisi. Dua ulama ini mengatakan ini qard karena memandang kepada kebiasaannya. Tetapi Syekh Ibnu Hajar al-Haytami berpendapat lain. Menurut beliau cenderung kepada ulama yang mengatakan bukan qard tetapi hibah. Jadi ulama yang lain mengatakan hibah, dan Ibnu Hajar al-Haytami mendukung kepada ulama yang mengatakan bukan qard tetapi hibah, karena tidak ada segot atau tidak ada ungkapan bahwa ini adalah utang. Tidak ngomong kamu saya utangi, tidak ngomong saya utang kepada kamu, berarti ini adalah hibah, meskipun ada kebiasaan untuk dibalesi.
Annahu sesungguhnya nukut itu adalah hibatun, adalah pemberian. La qordun, bukan utang piutang. Jadi dengan demikian, umpama yang bowo itu kemudian punya mantu, maka yang dibuwi tidak wajib untuk bowo. Jadi misalnya Zaid bowo kepada Umar, kemudian 2 tahun kemudian Umar mantu, maka meskipun Zaid tidak bowo itu tidak apa-apa, karena pemberian Zaid tadi adalah hibah, bukan qard, apabila sepanjang pemberian tadi tidak menyatakan lafaz qard, menurut pendapat yang mu'tamad menurut Ibnu Hajar Al-Haytami. Wa ini atida, meskipun telah terbiasa raddu mislihi, mengembalikan semisalnya, meskipun sudah lumrah kalau saya bowo 10.000 nanti dibalas 10.000, meskipun lumrah kalau saya bowo gula 3 kilo dibalas gula 3 kilo, tetap tidak ada kewajiban untuk membalas karena bukan tergolong qard. Yang kedua, juga dalam masalah yang kedua ini, walau anfaqo, apabila ada seseorang memberikan nafkah, memberikan biaya hidup ala akhi, atas saudaranya ar-rasyid yang sudah balik dan punya akal, wa ayali, dan keluarganya, sinina, selama bertahun-tahun. Jadi ikut pada kakaknya bertahun-tahun, dia yang biayai makan hari-harinya, bahkan dengan anak-anaknya. Wa huwa sakitun, sedangkan dia sakit, maksudnya itu tidak ngomong bahwa ini saya ngutangi, atau juga tidak ada persyaratan nanti saya minta diganti. Sakitun anhu, maka la yarji'u bihi, maka al-munfik tadi, orang yang memberikan nafkah tadi, tidak punya hak untuk merujuk atau nagih dengan apa yang telah dia nafkahkan menurut qaul aujah. Sama seperti kalau ada fulan punya utang kepada Bakar, kemudian saya Sauri punya utang 1 juta. Bakar, Zaid punya utang sama kamu ya 1 juta. Oh iya, ini tak bayar, tak saurkan. Saya tanpa ngomong dulu sama Zaid, maka saya mutabarri, berarti artinya saya tidak boleh nagih kepada Zaid. Zaid, utang kamu kepada Bakar sudah saya saurkan kemarin 1 juta. Oh ya, terima kasih. Kau tidak ngomong dulu sama saya, dan tak perlu, udah gampang. Ya sekarang saya minta kamu bayar kepada saya, maka saya cukup terima kasih, tidak apa-apa. Kenapa? Karena salahnya sendiri. Waktu saya memberikan nyauri utangnya Zaid, saya tidak minta izin dulu kepada Zaid. Andai kata saya minta izin dulu, baru menurut qaul ashah saya boleh rujuk. Tapi kalau saya tidak minta izin dulu, ya berarti saya mutabarri, saya berarti dianggap berderma menyauri utangnya Zaid, sehingga secara hukum Islam Zaid tidak wajib untuk bayar atau ganti kepada saya. Sama sebagaimana misalnya dalam masalah sebagai disampaikan oleh dalam fatwa Sayyidi Khalili, misalnya di masjid dicontohkan itu ada masalah, ada suami istri, suami ini ikut istrinya, jadi ikut di rumah mertuanya. Nah rumahnya mertua ini, rumahnya istrinya ini mustarok dengan saudaranya karena warisan dari bapaknya misalnya. Nah sama suaminya direnovasi, diperbaiki sampai bagus, tidak ngomong-ngomong, pokoknya renovasi gitu aja. Giliran pas misalnya cerai atau istrinya mati,
maka suami tidak boleh komplain. Oh, rumah ini saya yang merenovasi, berarti rumah ini ada bagian saya di rumah ini. Tidak bisa. Kenapa? Salah kamu sendiri. Waktu merenovasi tidak izin dulu, tidak ngomong dulu sama yang punya, sehingga tidak bisa untuk rujuk. Sama seperti di sini, misalnya kakaknya menafkahi adiknya dan keluarganya tanpa ada satu rujuk, dinafkahi sampai dia sukses kaya, maka tidak bisa. Kalau sudah kaya, Dik, saya minta ganti dulu yang biaya kamu sekolah, yang ngasih makan kamu saya, sekarang kamu sudah punya pekerjaan, ganti itu, ini totalannya 150 juta misalnya. Tidak boleh, karena tidak ada syartur rujuk. Nah, maka di sini dikatakan al-aujah, tidak ada kewajiban, tidak ada hak bagi munfik untuk merujuk atau nagih kepada saudaranya yang telah dibiayai itu. Wajaza dan diperbolehkan limuk ridin, bagi orang yang menghutangi, istirdadun, menarik kembali dengan cara, dengan segot rojatu atau fasahtu, menarik kembali barang yang dihutangkan, haitsu baqiya, sekira barang yang dihutangkan itu masih ada, bimilkil muktarid, ada pada kepemilikannya orang yang hutang. Begini maksudnya. Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa muktarid itu sudah dianggap memiliki barang yang dihutangkan kepadanya dengan biqabdin, dengan menerima barang yang dihutangkan, biizni mukridin, atas seizin mukrid. Berarti barang yang dihutangkan itu apabila sudah diterima oleh muktarid, berarti sepenuhnya menjadi miliknya muktarid. Namun demikian, selama barang itu masih ada di kepemilikannya muktarid, mukrid boleh untuk merujuknya, mengistirdad, menarik kembali. Misalnya utang uang 100 juta, diterima uangnya, besoknya ditanya, uang yang kemarin saya utangkan masih ada? Oh masih, ini saya tarik kembali, nggak jadi. Boleh begitu, karena barang yang dihutangkan tadi belum ditasarrufkan oleh muktaridnya. Meskipun dengan diterimanya barang tersebut, uang itu sudah menjadi miliknya muktarid. Oleh karena tadi dikatakan ada khilaf ya, karena memandang ini ada orang mengatakan, oh kalau begitu selama belum ditasarrufkan belum menjadi milik, tetapi yang mutamad tetap menjadi milik, namun boleh untuk dirujuk. Apa buktinya? Kalau bukan menjadi milik, mestinya tidak boleh ditasarrufkan, karena dia kan bukan, itu bukan punya muktarid kan. Nah, kalau tidak boleh ditasarrufkan, ya percuma muktarid untuk menerima barang yang dihutangkan, sehingga tetap menjadi miliknya muktarid. Hanya saja selama barang itu masih ada, mukrid boleh untuk mengambil kembali. Wa in zala an milkihi, meskipun sudah lepas dari kepemilikannya, summa ada, lalu kembali lagi kepada kepemilikannya, tapi alal aujah, menurut kaul yang aujah. Meskipun tadi dikatakan selama barang yang dihutangkan itu masih ada di kepemilikannya muktarid, mukrid boleh untuk menarik kembali, tetapi selama masih ada dalam kepemilikannya. Meskipun sudah lepas tapi balik lagi, misalnya hutang, ada fulan hutang beras 5 kilo,
Akad qard bukan akad jual beli. Akad qard. Karena kalimat hutang itu agak susah kalau dalam bahasa Indonesia. Kalau saya ngomong utang beras itu ada dua maknanya. Bisa jadi saya beli beras, uangnya belakangan atau be' muajjal, syira' bi muajjal. Itu bukan utang, bukan qard, tapi jual beli. Kalau dalam psikologi juga namanya utang. Ada juga utang itu ya makna ya qard. Jadi agak susah kalau dalam bahasa Indonesia hutang itu konotasinya bisa menjadi qard, bisa menjadi be' bitamanin muajjal. Karena saya utang beras itu bisa bermakna saya beli beras, uangnya ngutang dulu, uangnya tidak bayar kontan. Itu bukan qard itu be' bitamanin muajjal. Kalau qard itu berarti saya utang beras, saya hutang beras kamu 5 kilo, itu baru akad qard namanya. Saya terima beras 5 kilo, lalu beras ini saya berikan kepada fulan, kepada Zaid misalnya, berarti sudah lepas dari kepemilikan saya. Lalu sama Zaid dikembalikan kepada saya, berarti balik lagi kepada saya. Nah, apakah kalau sudah pernah lepas lalu kembali lagi seperti ini, mukrid masih boleh untuk istibdad atau tidak? Ada khilaf. Ada kaidah az-zail al-a'id hal huwa kalladzi lam yazul au kalladzi lam ya'ud fi khilafun wa tarjih fil furu' mukhtalifun fihi. Dalam masalah ini ulama mentarjih annahu kalladzi lam yazul. Meskipun sudah pernah lepas, kalau balik lagi tetap boleh untuk dirujuk karena seolah-olah tidak pernah lepas. Annahu kalladzi lam yazul. Tapi dalam furu' yang lain ulama mengatakan, ulama terkadang mentarjih annahu kalladzi lam ya'ud, seperti tidak pernah kembali. Seperti dalam masalah ruju'ul asal, bolehnya bagi asal untuk merujuk mauhub lil far'i. Jadi kalau ada orang tua memberikan hibah kepada anaknya, misalnya bapaknya menghibahkan sepeda motor kepada anaknya, maka selama sepeda motor itu masih ada di kepemilikan anak, orang tua boleh untuk menarik kembali. Misalnya dikasih sepeda motor, kemudian kok nakal anaknya, ini tak ambil kembali sepeda motornya, lu kan sudah dikasihkan sama saya, ya tak ambil lagi, boleh, tidak apa-apa, selama sepeda motor itu masih ada di kepemilikan anak. Tetapi kalau sudah lepas, sepeda sudah diberikan kepada orang lain, maka tidak boleh. Meskipun balik lagi, misalnya dikai sepeda kemudian diberikan kepada fulan, sama fulan diberikan lagi kepada anaknya tadi, ini berarti kan lepas lalu balik lagi. Nah, kalau ini ulama mentarjih annau kalladzi lam ya'ud, maka tidak boleh, beda sama ini. Jadi maka ada khilaf di sini karena ulama berbeda. Az-zail al-a'id hal huwa kalladzi lam yazul au kalladzi lam ya'ud fi khilafun wa tarjih fil furu' mukhtalifun fi. Dalam hal ini ar-rajih annahu kalladzi lam yazul, sehingga masih boleh untuk merujuk meskipun sudah lepas dari kepemilikannya. Karena kembali lagi sama seperti dalam raddul mabe' al-ma'ib, itu meskipun sudah pernah lepas lalu balik lagi tetap boleh untuk kembalikan lagi. Misalnya saya memberi HP, saya beli HP kepada Zaid, HP ini kemudian saya hibahkan kepada teman saya, sama teman saya dipakai, ketahuan ada app-nya, kemudian sama teman saya dikembalikan, apa HP jelek kok kasih sama, ini tak balik sama kamu, berarti balik kepada saya, maka saya boleh untuk mengembalikan kepada mak baik meskipun sudah pernah lepas kepada saya, tapi sekarang balik lagi. Alladzi kalladzi lam yazul. Bi khilafi ma, berbeda apabila lau ta'allaqa apabila berkaitan bihi dengannya hakun, sebuah hak lazimun yang lazim, seperti karohnin,
seperti gadai, wa kitabatin, dan akad kitabah kalau budak misalnya. Fala yarji'u fihi, maka mukrid tidak boleh merujuk, menariknya kembali. Fihi, di dalam barang yang sudah dikortkan, dihutangkan, haina idzin, apabila demikian. Jadi maka kecuali meskipun belum lepas dari kepemilikannya, tetapi berkaitan hak orang lain dengan barang yang dihutangkan kepadanya. Misalnya digadaikan, saya utang beras 1 ton kepada Zaid. Berasnya tidak saya apa-apakan, masih ada di gudang. Tapi beras itu saya gadaikan, saya utang kepada Umar 10 juta. Beras tadi saya jadikan sebagai marhun, saya buat jaminan atas utang saya kepada Umar 10 juta. Maka meskipun beras ini masih menjadi milik saya, maka mukrid tidak boleh menarik kembali. Kenapa? Karena di dalam beras itu ada kaitannya hak orang lain, yaitu murtahin yang berkaitan dengan beras itu. Kalau ditarik, ya haknya murtahin bagaimana? Akan rusak. Jadi meskipun belum ditasarufkan, belum hilang kepemilikannya, seolah-olah sudah hilang kepemilikannya. Atau kalau budak, utang budak, kemudian diakati kitabah, maka tidak boleh untuk dibatalkan, untuk dirujuk, karena sudah ada kaitan dengan hak orang lain. Naam, memang demikian. Lau ajarohu, akan tetapi apabila muktarid menyewakan benda yang dihutangkan, roja'a fihi, maka mukrid boleh untuk merujuk di dalam benda yang dihutangkan itu. Tadi dikatakan kalau tidak lepas dari kepemilikannya tetapi berkaitan dengan hak orang lain, maka tidak boleh rujuk. Namun apabila ta'alluq hak tadi itu berkaitan dengan rokobahnya, dengan bendanya, tetapi kalau berkaitan dengan manfaatnya, seperti misalnya disewakan, maka tetap boleh untuk dirujuk. Contoh misalnya ada orang utang sapi, kan boleh kan, akad salam sapi kan boleh. Utang sapi, kemudian sapi diterima, lalu sapi ini disewakan, ada orang nyewa sapi untuk sawah misalnya, disewakan selama 1 bulan. Berarti sapi ini masih tetap milik saya, miliknya muktarid, namun sudah ada kaitan hak orang lain karena disewa. Nah, kalau begitu mukrid masih boleh untuk menarik kembali, meskipun ada kaitan hak kepada mustajir, orang yang nyewa. Tapi bagaimana cara menariknya? Cara menariknya ada 2 macam. Bisa untuk nunggu sampai selesainya masa sewa, atau yang kedua yang sudah diambil meskipun belum selesai tapi maslubal manfaah, artinya manfaatnya tetap miliknya mustajir, miliknya nyewa. Jadi dia hanya menarik kembali kepemilikannya sapi, cuman manfaatnya sapi tetap masih dimiliki oleh mustajir karena sudah kadung disewakan. Nah, berarti di sini yang untung adalah muktaridnya. Muktaridnya sudah dapat ujroh musammanya. Nah, kemudian mukrid nanti akan menarik kembali kepemilikan sapi tadi. Wayajibu, dan masalah lain sekarang. Wayajibu, dan wajib alal muktarid, atas orang yang hutang, raddul mithli, untuk mengembalikan benda yang sama persis, fil mithli,
di dalam benda yang misli. Misli itu kemarin sudah kita bahas, yaitu mahasarul kailu awil waznu wa yasihhu as-salam fihi. Sesuatu yang ukurannya menggunakan timbangan atau menggunakan takaran dan sah untuk diakati salam, seperti beras, kedelai, jagung dan lain-lainnya. Wahwa misli itu di sini tidak menyebutkan takrifnya, tapi menyebutkan contohnya. Wahwa yang misli itu adalah seperti an-naqd, mata uang emas perak, wal hubub, dan biji-bijian seperti beras, kedelai, kacang hijau dan lain-lainnya, gandum. Walau nakdan, meskipun mata uang abtalahu as-sultan, yang sudah dibatalkan oleh sultan selama masih ada kimahnya, selama masih ada nilainya. Li'annahu, karena sesungguhnya demikian itu aqrabu ila haqqihi, yang paling mendekati kepada haknya mukrid. Waradul misli. Jadi bagaimana cara nyaur utang itu? Cara nyaur utang adalah seharus yang sama persis. Jadi kemarin kan disebutkan dalam takrifnya akad qard itu adalah tamliku syai'in ala ayarudda mislahu au badalahu. Nah, oleh sebab itu di dalam tata cara membayar utang itu harus sepadan, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang, tidak boleh kurang. Kalau lebih bisa boleh, bisa tidak. Kalau ada syarat tidak boleh, kalau tidak ada syarat boleh, tidak apa-apa. Jadi harus persis, tidak boleh kurang sama sekali. Bagaimana ukuran persis itu? Ukuran persis itu tergantung dari bendanya. Kalau bendanya itu model yang misli, bisa diukur secara pasti pakai ukuran timbangan atau pakai ukuran takaran, seperti beras 1 kilo atau gandum 1 kilo, maka mengembalikannya juga dengan ukuran yang sama. Tidak boleh beras 1 kilo dikembalikan setengah kilo, tidak boleh. Atau kalau naqd, kalau uang 10.000 ya dikembalikan sama-sama 10.000. Meskipun dibatalkan oleh sultan selama masih ada nilainya, selama masih punya nilai. Kalau dulu mata uang dirham sama dinar itu kan dari emas dan perak. Kalau dirham itu perak, dinar itu emas. Jadi kalau misal dibatalkan masih ada nilainya, karena emas laku dijual, perak laku dijual. Kalau sekarang kertas, kalau dibatalkan besar kemungkinan ada nilainya. Nah, kalau sudah tidak ada nilai sama sekali, maka baru kembali kepada kimahnya. Misalnya tahun sekian, uangnya sudah ada uangnya, sudah dibatalkan sama sultan dan tidak ada lagi, maka baru kepada kimah. Kimah apa? Aqrab ila yaumil muthalabah. Kimahnya saat waktu yang paling mendekati pada yaumil muthalabah, yaitu terakhir kali dibatalkan tahun berapa, itu yang paling mendekati. Nah, itu waktu itu berapa nilainya. Nah, pakai standar itu. Kalau misalnya uangnya masih sudah tidak ada, tapi kalau uangnya masih ada, masih berlaku, ya tetap tidak bisa diganti dengan yang lainnya. Waradu mithli suratan, dan wajib mengembalikan sesamanya suratan dalam bentuknya. Di sini ada kata suratan karena tidak mungkin untuk hakikatan, karena tidak mahsur. Kalau misli kan mahsur bil kaili awil wazni, tapi kalau yang ini ghairu mahsur. Misalnya seperti kambing, kambing tidak mungkin persis, tidak mungkin. Kalau beras masih bisa, beras 1 kilo dengan beras 1 kilo persis, tidak ada masalah. Tapi kalau kambing tidak mungkin persis, maka itu namanya mutakawim, bukan misli, karena tidak bisa persis, tidak dapat diukur dengan kail
juga tidak dapat diukur dengan apa namanya wazan, timbangan. Maka kalau misli, kalau mutakawim harus mengembalikan misli surotan. Ya dicari kambing yang paling mirip sudah. Jadi kalau saya hutang kambing gibas yang gedenya sekian, ya maka cari kambing gibas yang kambing yang sama, yaitu kambing gibas dengan ukuran yang besarnya itu, postur tubuhnya itu mendekati sama lah, meskipun tidak persis, misalnya panjangnya sekian sentimeter, meskipun tidak persis apa-apa, pokoknya mendekati persis karena tidak mungkin. Apa mutakawim itu? Wahwa mutakawim itu adalah al hayawan, wasyab dan baju. Saya misalnya utang sarung, utang tadi ya, maksudnya saya utang itu utang qard ya, bukan utang dalam arti beli dengan uang nasiah. Saya utang sarung misalnya, utang baju, maka nanti kembalikannya harus dengan yang sama, mendekati sama, motifnya sama, ukurannya sama, meskipun tidak persis. Wal jawahir dan batu-batu mulia, akik misalnya, nah, maka harus yang mendekati besarnya, apa namanya, ada ukurannya kan, apa namanya itu karat ya, harus sekian karat samanya dan sama bentuk motifnya. Kalau bacan ya bacan, tak boleh lainnya. Wala yajibu dan tidak wajib, artinya boleh ya, qabulur rodi bagi muktarid, bagi mukrid ya, bagi mukrid orang yang ngutangi untuk menerima pembayaran barang yang kualitasnya lebih jelek, anil jayyid dari barang yang lebih bagus. Gini maksudnya, dalam mengembalikan barang itu kualitas rodik dan jayyid tidak harus sama. Jadi kalau utang beras jayyid, mengembalikan rodik meskipun agak tidak sama kualitasnya, asalkan sama ukurannya boleh, asalkan yang ngutangi itu mau. Misalnya beras yang bagus ya, utang beras yang bagus 5 kilo, di sahur beras yang agak jelek sama 5 kilonya, boleh tidak apa-apa, asalkan yang ngutangi itu mau nerima. Kalau nolak ya bu, tidak apa-apa, maka tidak wajib kubul. Loh, saya dulu ngasih utang kamu bukan beras ini yang bagus, iya tidak ada lagi, cuman ini, ya tidak apa-apa, sudah boleh, tidak apa-apa. Tapi kalau yang ngutang tidak mau, nolak, boleh. Tidak mau saya minta yang sama kualitasnya, boleh, tidak apa-apa. Wala agak panjang, masih panjang. Ya cukup. Itu cuma yang makil di zaman Rasul diukur dengan ya, wazan di zaman sekarang ini. Kalau riba itu, kalau ribawi, kalau ini enggak, itu ribawi. Ini pembahasannya apa nih? Korot. Ada yang perlu dipermasalahkan? Betul. Mohon penjelasan lebih lanjut mengenai hutang uang kertas. Misalkan di tahun 60 hutang uang kertas 1 juta, kemudian tahun 70 dibatalkan oleh pemerintah. Nah, ini bayarnya berapa? Mohon penjelasan lebih lanjut contohnya. Baik. Dibatalkan artinya sudah tidak laku duit itu. Baik. Jadi menurut mazhab Syafi'i yang muktamad, uang itu adalah misli, bukan mutakawim. Maka kalau utang 5.000, nyawa 5.000, meskipun utangnya tahun 80 misalnya,
tetap sekali 5.000, asalkan uang itu masih ada. Asalkan uang yang saya berikan tadi, uang 5.000 itu masih belum dibatalkan, artinya masih berlaku meskipun nilainya turun. Jadi ada abtalus sultan, ada kasat. Kalau kasat itu turun nilainya. Misalnya 5.000 tahun 80 dengan 5.000 sekarang tentu berbeda nilainya. 5.000 tahun 80 bisa untuk makan sate sama gulai. 5.000 sekarang cukup pecel. Jadi meski itu kasat namanya, bukan abtal sultan. Nah, asalkan uangnya masih berlaku tetap 5.000. Tetapi kalau sudah abtal sultan, uangnya tidak berlaku, misalnya tahun 60. Tahun 60 itu saya yakin sudah tidak ada sekarang uang itu. Pecahnya dulu pada sen, ada apa? Sudah nggak ada sama sekali. Tahun 60 1 juta misalnya. Nyaur tahun 2015. Maka bukan 1 juta, tetapi dulu memberikan uangnya pakai uang apa? Uang tahun 60, tahun 60-an. Itu kapan dibatalkan sama sultan? Kalau dibatalkannya itu atau tidak berlakunya itu tahun 70, berarti pada tahun 70 saat itu 1 juta itu berapa nilainya? Misalnya nilainya tahun 60 nilainya 1 juta itu dapat emas 10 gram misalnya. Tapi tahun 70 sudah menyusut kan? Sudah dapat, hanya dapat 5 gram misalnya. Ya berarti senilai emas 5 gram tahun 2015. Karena sudah dibatalkan tahun di Indonesia 70. Itu pembatalannya itu adalah kertasnya. Jadi misalnya dinyatakan duit yang warna ini atau gambar ini sudah tidak laku, tapi rupiahnya masih dihitung gitu. Rupiahnya itu masih bisa dihitung, harta 1 rupiah bisa dihitung gitu. Misalkan dulu utang 5 juta pecahannya 20.000 semuanya. 20.000 sekarang dicabut, tapi 50 sama 100.000 tetap berlaku. Kan 5 juta dengan Karena ada duit dulu 1 rupiah itu. Uang sen apa kan ada sekarang. Duit 1 rupiah kan dulu kan ada, duit 5 rupiah kan juga ada. Rupiahnya masih ada nilainya, cuma duitnya itu diganti. Duitnya diganti. Nah, itu yang perlu dipelajari itu. Bentuknya. Kalau saya iftilah itu yang dibatalkan kan uangnya, bukan nilainya. Kan uang yang dibatalkan. Jadi uang ini kan yang dibatalkan. Uang tidak laku, misalnya saya memberikan uang tahun 1000 tahun 70 sekarang tidak ada kan ini kan tidak berlaku sudah ini. Kan harusnya kan ini. Kalau uangnya tidak ada nilai kertas. Kan kalau mesil kan, kalau mesil kan badannya. Ini kan bagi mutakawim. Loh, mutakawim namanya. Ini mesil. Itu mutakawim berarti kan kalau nilai. Ini misil. Kan misil ini. Enggak kok ya, lebih asal dipelajari dulu itu. Karena permasalahannya begini. Kalau dikatakan Fatwa Sayyidi Khalili ada masalah begini, Bib. Ada orang utang real. Ini masih agak baru. Utang real kemudian nilainya menurun. Sekian kurus misalnya. Saya lupa berapa kurusnya itu. Maka tetap dengan nilai tetap pada real itu, kecuali kalau real itu sudah dibatalkan oleh sultan, maka kepada akrab ilyamin mutolabah, realnya ya, mata uangnya Bib kan. Kalau realnya sampai tetap sama Bib, hanya kurusnya beda nilai kurusnya, karena kan misli. Kalau kita ngomong misli berarti kan bendanya, bukan nilainya. Di sini ada pembahasan mungkin menjadi bahan ini. Di Hasyiah Bujairumi al-Manhaj ketika dikatakan wa yaruddul muqtarid walau nagdan abtala sultan al-muamalah bihi. Uang itu tidak laku. Wa mislun nagad al-fulus al-judud. وقد عمت بهذه البلوى في الديار المصرية
في غالب الأزمنة فحيث كان لذلك قيمة أي غير تافهة رد مثله وإلا رد قيمته باعتبار أقرب وقت إلى وقت المطالب فيه له فيه قيمة. Abdullah fil muamalah, tidak laku lagi uang itu. Pernah di Indonesia itu dulu itu rupiah yang disuwek itu ya, itu yang 1000-an dirobek itu kemudian di apa itu, mungkin itu bisa dimasukkan. Tapi kalau sekarang misalnya 10.000-nya gambarnya dirubah aja, gambarnya duit itu dirubah aja, apa itu termasuk itu? Kalau itu kan Abdullah mamalah. Berarti yang uang yang kalau ini kan maksudnya kalau misli itu barang yang diterima harus dibayar dengan barang yang sama dengan barang yang diterima. Nah barangnya ini sudah Abdullah Sultan muamalah fi, sudah tidak bisa untuk dibuat jual beli, tidak laku barangnya. Maka ini sudah berarti tidak mungkin untuk ta'dzur untuk bayar dengan uang yang sama ini. Maka baru kepada qimah. Takawim, iya. Nah permasalahannya sekarang Abdullah Sultan itu muamalatahu itu karena di keuangan itu kadang-kadang berubah hanya gambarnya aja gitu loh. Tapi duitnya itu masih tetap gitu loh. Pecahannya. Ini itibarnya kan yang al-makbud yang diterima. Itibarnya pada benda yang diterima oleh muktarid. Benda yang diterima oleh muktarid itu dibayarkan dengan sama persis dengan benda yang dia terima tadi kan. Kalau uangnya itu 5.000-an tahun 60 ya, uang ribuan tahun 60 kan misli kan ini kan, bukan mutakawim. Berarti kan bendanya. Nah kecuali kalau barang yang dia terima itu sudah tidak bisa dimuamalah tafiyah, sudah tidak adanya sama sekali, maka beralih kepada qimahnya karena ta'adzur kepada mislinya. Nah qimah kapan? Aqrab ila yaumil mutalabah. Maka faham saya berarti kalau tahun 60 uangnya sudah tidak ada laku semuanya, pecahan-pecahan tidak ada semuanya, ya berarti tidak mungkin saya bayar pakai uang yang beredar tahun 60 karena sudah ada nilainya. Maka saya harus bayar uang tahun 60 itu sampai kapan dia terakhir berlakunya. Nah waktu itu berapa nilainya, harus itu kalau paham saya begitu. Di Termusi lebih jelas lagi nih. Ketika dikatakan wa in batalat ta'amul bihi ka'an kana naqdan abtalahu sultan fashamula dzalika ma ammat bihil balwa fi zamanina fi Makkah al-Musyarrafah wa ghairiha min igradir riyalat wa kanat bi 30 girshan mathalan thumma tunazzalu anha ila 25 girshan mathalan falaysa lahu ghairuha. Masih ada nilainya. Qala ba'dhum in bagiya laha qimah wa illa wajaba raddu qimatihi bi aqrabi waqtin ila waqtil mutalabah. Di situ kok anunya kiris ya? Nilai enggak tahu saya kiris itu gimana kiris itu. Itu mata uang, mungkin mata uang kalau di dolarnya mungkin gitu. Tapi mata uangnya kan real itu kan. Mata uang real itu. Enggak dari rujukannya itu kiris itu ya. Allah alam. Ada yang lain? Masih kelanjutan dari yang tadi. Kalau tadi tahun 7 memandang pada qimahnya pada tahun 70, lah standar untuk menentukan qimah ini apa pakai emas, perak ataukah semisal dolar misalkan? Mestinya emas mestinya. Itu pakai giris itu apa giris itu? Mungkin ukuran dari emas saja. Allah enggak dijelasin sih emas atau perak. Tapi kalau di di sini ada gambar giris itu ada satu giris, di situ ada tahunnya. Ukuran emas ya, ukuran emas. Enggak itu. Satu giris berapa? Satu giris tadi kan
Satu girisnya dulunya satu realnya salasina girshan. Oh, ya, misalnya. Cuma sekarang ya di zamannya Syekh Mahfud Termas itu 25 giris. Jadi awalnya 30 satu realnya turun jadi 25 giris. Di sini ada gambar giris itu tahunnya sekitar 1345 Hijriah. Mata uang. Iya, mata uang. Uang nakep logam. Kelihatannya Logam. kayaknya perak dia. Kayaknya gambarnya putih gitu. Logam mulia. Perlu ditanyakan lagi nanti itu anak kita itu. Allah. Jadi uang yang berlaku berarti ada di situ ya, yang ditentukan sama pemerintahan itu giris itu berarti. Apa? Kurusnya. Logam mulia. Ada yang lain? Allah.